Saya kan punya warteg di Tangerang. Di Tangerang punya warteg. Terus kan bapaknya kan supir, sering makan di situ. Nyantol. Ya yang nyantol itu bukan saya sholat pas saya lagi tikir, tuh mungkin merasa berisik apa gimana. Bu setane pas teko yo piye Pak gak roh. Setane bareng Pak Kandar. Dilempar dingklek saya sambil misu-misu. Dipisuin terus berisik berebeki kuping ngono. Waktu itu Ibu sempat emosi enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak, cuman sudah ya bisa Allah menahan. Pak, saya aku lagi sholat loh. Berisik. Bisa menahan. Memang gampang sekali marah suami saya tuh gampang sekali marah. Kadang saya sholat sajadah ditarik, gak usah sholat. Terus lagi ngaji Al-Quran dipinta dilemparin, gak usah ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah ila yang ta maksudi wa ridho kama lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pada malam ini ada bidadari bisa mengambil simpati dari Pak Kandar, katanya istri Pak Kandar ya. Insya Allah. Istri kok insya Allah ya. Oke, belum Bu. Oke. Penasaran mungkin teman-teman? Yuk kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya. Diperkenalkan dulu Bu, monggo. Nama? Nama saya Ibu Khojana. Ibu? Khojana. Panggilannya Bu Nur. Kok aduh, kok jauh Bu? Khojana, panggilannya Bu Nur. Kok bisa ya? Karena dulu kan orangnya kan teman-teman kan pada manggilnya Mbak Jana, terus dipikirnya Nur Jana gitu. Nah, saya kenal itu Ike Nur Jana. Iya. Ike Nur Jana. Nah, berarti Nur itu ya nama panggilan Bu Nur ya. Iya. Berarti sering dipanggil Bu Nur. Bu Nur. Bukan Bu Janahnya. Barangkali Bu Koko kan bisa. Bu Nur ya. Bu, jenengan istri Pak Kandar ya? Iya. Kok ragu tuh Bu jawabnya? Nggih, istri Pak Kandar, Bu Nur, istri yang keberapa? Nggak tahu sih, tadinya katanya istri yang keempat, tapi ternyata tadi bilang ketujuh. Bingung saya. Yang saya bener ya Pak Kandar, saya bener. Iya, katanya yang nomor 4 saya, tapi tadi saya dengar ketujuh. Berarti yang nomor enggak apa-apa. Iya. Iya ya, yang penting Pak Kandar di sini ya. Yang penting Pak Kandar sudah di nomor 7. Iya. berarti nomor 5, nomor 6 nggak tahu. Iya, nggak tahu. Yes, nomor 7 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang udah berubah. Bu, asli sini Bu jenengan? Asli Jawa Tengah. Jawa Tegal. Warteg. Warteg. Oh, ngapa? Bener ngapak. Sing kepriben. Kepriben. Lah nyong ora apa-apa. Nyong ora apa-apa. Yo sayure nang kathok. Bu, istri yang ketujuh Pak Kandar. Dulu kok jenengan kok mau dinikahi Pak Kandar Bu? Awal belum kenal Pak Kandar. Awal mulanya jenengan kenal Pak Kandar gimana Bu? Saya kan punya warteg di Tangerang. Di Tangerang punya warteg. Terus kan bapaknya kan supir, sering makan di situ. Nyantol. Ya yang nyantol itu bukan bener Bu. Bener yang nyantol itu bukan saya. Ya kan jenengan kok gelem kok mau nyantol kok mau dicantol. Saya malah kupu aku Bu. Jadi Pak Kandar dulu pelanggan Ibu. Iya. Dulunya yang jenengan kenal sosok Pak Kandar ini gimana Bu?
waktu jenengan kenal pertama kali? Kenal pertama kali gimana ya? Ya. Alim ngoten. Iya, orangnya royal gitu loh. Oh, gitu. royal. Nah, terus Kamu ganteng, Pak. ganteng. Tuh. Tapi saiki malih rupa. Malah rupa. Dulu ganteng. Royal. Royal apa mau beli gedang goreng 10.000 dikasih uang 100.000. Nggak mau dikembaliin. Nggak mau dikembaliin. Nggak taunya ada maunya. Baru sadar sekarang itu. Baru Kadang sadar. makan zaman dulu ya habis 10.000, duitnya 50. Udah nggak usah kembaliin. Oh, Nah. gitu. Tahu ada maunya. Nggak tahu. Bener. Ada udang di balik batu. Pak, ilmunya Pak Kandar luar biasa. Itu ya. Kenal Pak Kandar berapa lama itu, Bu? Waktu itu cuma kenal 8 bulan. Cuma 8 bulan. 8 bulan terus ngejak nikah. 8 bulan tapi jarang ketemu. Oh, waktu nggak ketemu sempat kangen nggak pun jenengan sama Pak Kandar? Kalau saya enggak, dia yang nyariin. Teko loh. Teko-teko. Mbak sing kendi ngono. Jarene aku ayu Pak ngomongnya. Dari ayu le. Digoleki Mbak sing kendi ngono. Jadi waktu itu Bun Nur nggak sempat ada rasa kangen sama Pak Kandar nggak pernah? Enggak. Enggak. Heeh. Pak Kandar yang kangen. Heeh. Oh. Nggih. Ya enggak juga Pak. 8 bulan loh. 8 bulan kenal Pak Kandar ya. 8 bulan terus nikah. Nikah. Cik, bicara. Masih muda ya Bu dulu. Pak Kandar itu waktu ketemu jenengan itu. Di usia Saya keberapa mungkin? Umur 24, bapaknya umur 3. Pokoknya perbedaan 13 tahun. Bah, 13 tahun perbedaan usia. Bah, muda banget ya. 13 perbedaan usia loh 13. 13 tahun perbedaan. 13 tahun. Cek. 13 berarti ibu ki masih kayak cantik-cantiknya ya. Masih Katanya gitu, tanya. masih cantik-cantiknya. Sebelum kita lanjut ya Bu ya. Kembali ke muda lagi Bu ya. Mengingat masa lalu ya. Mengingat masa lalu kembali Ustaz. Gimana cara nembaknya Pak Kandar dulu? Nembakin jenengan loh Bu. Atau langsung mengungkapkan rasa cinta gitu? Aduh, kok piye pambien Pak? Kok jenengan Kowe gelem rabi karo aku kok gak? langsung gitu? Nggih. Terus gak. Terus masa sampai urung duwe bojo? Urung, aku urung duwe bojo. Halo wis tuwek urung duwe bojo. Ya, jujur ganteng-gantengnya ta Pak Kandar, Ganteng enom Pak, ganteng badannya makanya. perutnya nggak kayak sekarang. Wah. Ramping. Perutnya bisa pinter ramping. voli. Oh. Volinya pinter. Gitu ya. Dulunya Ibu nggak curiga kalau Pak Kandar sudah punya istri? Hah? Enggak. Enggak. Heeh. Wah. Taunya pas udah nikah. Pas udah nikah. Terus udah nikah 6 bulan terus diajak ke sini. Nggak taunya ada anak kecil gitu loh. Ada anak kecil loh. Anaknya siapa? Anak saya. Oh ya udah. Langsung aja. bisa Langsung. menerima. Oh ya udah itu langsung. Berarti ya Loh, Gus kalau cinta. nggak cinta ya nggak nikah. Gus. Iya toh, Gus. Berarti cinta, berarti cinta. Berarti cinta. Memang cinta itu sungguh luar biasa. Ibu Bu Nur, Bu Nur, langsung ke kita pokok bahasannya. Saya mau bertanya ini, Bu Nur waktu itu nikah tahun berapa Bu ya? Tahun 9
97 kalau nggak 97. salah. Sama Pak Kandar sudah punya anak, Bu? Pak Jenengan Kandar, oh saya belum. belum dikasih anak. Belum. Pak Kandar udah satu. Kalau sekarang udah punya anak 2. Sama Ibu Sama, sudah punya 2. anak 2. Yang Sudah. paling kecil tadi. Oh, itu yang paling kecil. Yang besar Iya. Yang besar udah nikah, tinggal ditarokan. sudah nikah tinggal ditarokan. Oh, belum putus, Bu? Udah. Sudah cucu. Bu, ini saya bertanya, awal mula jenengan, awal mula Bu Nur ini kok bisa ikut di majelis zikir Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah? Ini ceritanya gimana, Bu? Waktu Awal itu mulanya. awal mulanya ya waktu itu kan saya jualan terus tadinya rame, terus jualan sepi, terus saya telepon bapaknya, katanya coba mah ke Wates. Jualan apa, Bu? Jualan di sini, jualan snack lah, makan kayak sosis, makanan es gitu. Jajanan anak-anak ya? Bapak-bapak juga boleh deh. Dilarang. Sepi. Sepi Sepi terus. karena ada saingannya apa gitu, Bu? Ya mungkin juga. Banyak saingan mungkin ya. Terus saya ke Wates, saya kan sama bapaknya suruh ke Wates, terus saya kenal sama Pak Imam. Ya di situ saya, tapi belum ada Majelis ini, Thariqah, Thariqah ini belum ada majelis cuma kenal zikir. Pak Imam. Kenal Pak Imam. Terus Waktu itu Ibu belum tahu kalau Pak Imam itu ikut di Thariqah. Waktu jenengan ke rumah Pak Imam belum tahu? ada, Belum tahu belum ya? ada kotaman di situ, belum ada kotaman. Belum. Terus Betul. selang berapa bulan itu nggak lama kok, terus ada kotaman. Tapi waktu itu Pak Imam belum ikut ya? belum ada kotaman. Belum ada kotaman. belum ada kotaman. Lanjut. Terus jadi pertama ada kotaman di Pak Imam, saya langsung ikut. Nah, saya suruh sholat juga, sholat hajat gitu. Oh, disuruh tambah-tambah sholat ya. Iya. Terus lanjutannya gimana, Bu? Setelah Ya, itu? ya saya kadang sering ke situ sekedar berkunjung gitu. Berkunjung. Kadang kalau misalnya ini ya pengen sholat di situ, kadang sholat di situ. Paling bapaknya kadang nganterin terus pulang. Terus pernah bapaknya ikut sholat, katanya ininya di ini telinganya itu. Bu, tadi Bapak pernah itu sampai marah. Ibu sampai dilempar kayak apa, kursi tadi, dilempar kursi. Itu waktu itu Ibu sudah mengamalkan? Sudah mengamalkan. Sudah. Pas saya lagi dikir jahar itu, kan Bapak pulang sekitar jam 3 menjelang subuh apa gimana itu waktu itu? Malam, dini hari lah. Nah, dini hari. terus saya kan pas sholat subuh, saya sholat subuh, terus Bapak tidur depan TV, saya sholat di tempat sholat itu. Saya sholat pas saya lagi dikir, tuh mungkin merasa berisik apa gimana. Bu setane pas teko yo piye gak roh. Setane bareng Pak Kandar. Dilempar dingklek, saya sambil misu-misu. Dipisuin terus berisik kan berebeki kuping ngono. Waktu itu Ibu sempat emosi enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak, cuman sudah ya bisa Allah menahan. Pak, saya aku lagi sholat loh, berisik, Bisa menahan, ya, bisa menahan. Terus saya langsung alhamdulillah masih dilindungi ya, padahal deket tapi saya dilempar. Kalau misalnya kena nggak tahu ini, soalnya besar dingkliknya itu. Besar Gitu. Berat itu ya, segini tapi berat, kayunya tebel, nggak kena alhamdulillah. Terus saya langsung lari keluar. Saya langsung lari keluar. Saya kira lari nemui Pak Kandar. Enggak, saya Kan langsung Pak Kandar lari. katanya tidur. Saya langsung lari keluar ke tetangga sebelah, saya lanjutin ini dikirnya itu. Oh ya Allah. Jadi Saya terusin. belum jangkap zikirnya, belum selesai. Akhirnya keluar ke tetangga, saya lari melanjutkan keluar, zikirnya ke sebelah rumah sini, terus saya lanjutin zikirnya gitu. sampai selesai. Sampai selesai, terus sudah sekitar jam 5:30 saya pulang. Pak Kandar sudah tidur. Masih tidur. Oh. Pak Kandar sudah tidur. Ibu
Pak Kanter mboten jenengan ganggu Pak waktu tidur. Boten. Mboten ditinggal. Boten. Saya kira diganggu. Biasa aktivitas biasa. Oke Bu, itu perjalanan jenengan nggih. Terus mantun niku ya tadi sudah saya ngobrol dengan Pak Kanter liku-likunya itu. Iya, banyak sekali. Waktu itu mohon maaf. Di hari kok sampai jenengan bisa menahan Pak Kanter seperti itu, kuncinya gimana Bu? Biasanya sulit loh Bu seorang wanita itu menghadapi seorang lelaki yang pemarah, seorang lelaki Iya, yang memang gampang sekali marah. Suami Iya. saya itu gampang sekali marah. Kadang saya sholat, sajadah ditarik, nggak usah sholat. Terus lagi ngaji, Al-Quran dipinta, dilemparin, nggak usah ngaji. Gitu. Ya, saya paling kadang astagfirullah. Pak Kanter itu sempat seperti itu. Iya, Waktu sholat sampai ditarik sajadah jenengan nggak boleh sholat. iya nggak boleh sholat. Waktu baca Quran sempat diminta Quran nggak boleh baca Iya. Quran. Terus kongkon mau coba Bu? Iya, dulu tapi Dulu. belum, bapaknya belum masuk ke ini, makanya pas bapak bilang mau bersihin badan gitu, saya alhamdulillah ya Allah, karena saya punya prinsip gini Pak, sekeras-kerasnya batu kalau ditetesin air tiap hari, Gitu. itu kan mesti kan, itu prinsip saya gitu loh, Sekeras kerasnya batu kalau kena tetes, tetesan air pasti berlubang. nah, itu prinsip saya seperti Pasti hancur, itu. pasti hancur. Berlubang dan jadinya hancur. Nah, prinsip itu jenengan, prinsip ya. saya seperti itu. Berarti waktu itu Ibu Bu Nurni menganggap Pak Kanter batu ya Bu ya? Hatinya seperti batu, Oh, Pak, keras artinya bener. seperti batu. Iya, iya, seperti batu. Tapi sekarang enggak Pak. Pak, sekarang enggak? Enggak. Perubahannya gimana Bu? Perubahannya Pak Kanter itu sekarang? Ya alhamdulillah enggak, ini udah jarang marah, Jarang marah. Saya jarang dipisui saiki Pak. Jarang marah. Tapi jarang marah. Jarang dibisui. Memang dulunya Pak Kanter miso. Iya, wis. Wes, ini miso apa contohnya Mas? Nggak ada Bu ya. Tapi sekarang sayang gitu. Sekarang enggak, alhamdulillah. Enggak. Enggak. Terus Udah, enggak. makin cinta makin sayang sekarang. Insya Allah. Yo, Insya Allah. yang dirasa Ibu lo Saiki gimana? wedi metu Pak, saiki. Enggak Wedi kayak metu? dulu. Takut Enggak, keluar. takut keluar. Ya kenapa? Ya kalau dulu kan keluyuran terus, jarang Dulu- di rumah. Oh, mungkin dulu banyak uang. Bu. Banyak uang, sekarang nggak punya uang. Nggak punya uang. Nah ini berarti sekarang jarang punya uang, berarti uang belanja Ibu kurang. Insya Allah cukup. Cukup, oh Insya Allah enggak. cukup. Alhamdulillah Pak Kanter cukup, Insya Allah enggak kurang ya, enggak kurang Bu, ya? Enggak, insya Allah cukup. Apa metu nanti nanti duit. Nggak keluar juga ngajak saya Pak Ajak saya. sekarang. Mesra. Aduh, pengen. Ya kan dulunya kan udah seperti itu Pak. Ah. Iya, rasa melok. Dia rasa melok. Rasa melok nyandi. Ya Allah Pak Kanter. Ternyata nyusahu, mohon maaf. Makanya tadi saya bilang Ibu ini bidadari yang menaklukkan hati Pak Kanter. Ya biasanya dulunya Pak Kanter seperti itu, akhirnya ketemu jodoh yang nomor 7. Akhirnya nomor 7 itu ya. loh. Akhirnya Pak Kanter seperti itu, alhamdulillah. Saya bener 7. Saya bener 7. 7 ngomong ke saya 4 Gus. Ngomongnya 4. Ora apa-apa. Saya kis kebaik Lah sekarang jare nyawang saya kotak-kotak. Oh. Aku nyawang kowe kotak-kotak saiki. Jenengan nyawang kula kotak-kotak. Bu, yang terakhir ya Bu ya. Iya. Terakhir Bu Nur tahu nggak waktu itu katanya Pak Kanter tadi kan punya ilmu kejawen itu. Bu Nur tahu waktu itu Pak Kanter mengamalkan amalan kayak kejawen itu. Ya, tahu sih. Tahu. Apa Ibu nggak pernah, Pak, apa yang kamu lakukan itu? Pernah? Oh, kalau itu saya jarang lihat. Jarang lihat. Jarang lihat yang ngamalin-ngamalin yang kayak gimana, jarang lihat. Oh gitu.
Cuman pernah ini apa? Kejatuhan linggis ya. Kan linggisnya kan besar. Bikin sendiri itu. Kok kejatuhan linggis apa linggisnya di Linggis atas? kan taruh di atas, pas Oh. lagi bongkar-bongkar taruh di atas. Terus bapaknya pas gini, linggis tuh jatuh ke sininya. Itu linggisnya beratnya 10 kilo lebih itu. Ada 10 kilo. Terus kok nggak kenapa-napa gitu loh. Nggak sobek? Anak saya aja sampai teriak, anak yang besar yang Jakarta itu. Oh. Bapak dipikir udah giginya udah lepas, terus ininya sobek. Sobek. Dipikir. Ini. Tapi nggak apa-apa, nggak cuil enggak. Mau sobek ini. Paling gak ganteng, gak tampan Pak Kadar. Berarti dulu masih sakti ya. Mungkin. Sakti bisa menaklukkan hati ibu ya, Mungkin. gak sakti piye. Lah mbok ngaku kuat iki, Pak. Nyelot seru ki ngobrolane. Iki munggah ning bopong bangga. Bu Nur, terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin yang terakhir sebelum kita udahi pertemuan kita, obrolan kita di ruang cerita ini, mungkin pesan-pesan monggo bisa disampaikan untuk ikhwan-ikhwan dan teman-teman kita yang ada di sini dan pemirsa yang setia di channel TKN Pende Suralaya, monggo disampaikan. Ya, untuk Ikhwan wal Akhwat yang ada di Subgande, semoga selalu istiqomah Amin. dan selalu rajin datang ke majelis. Selalu rajin datang ke majelis. zikir. Nggih. Oke. Matur suwun, terima Nggih. kasih Bu Nur Nggih, nggih. atas obrolan kita di malam ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita diketemukan di waktu yang lain. Sebenarnya kepingin ngobrol lebih banyak ya, karena terbatasnya waktu. Kita udah cukup sekian dari saya juga begitu Bu Nur. Mungkin ada kelancangan dari saya dalam bertanya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nur.